Sebab begitu oposisi dimatikan, penyaluran protes tidak ada, dia akan jalan, melumpat ke jalanan. Itulah maka pentingnya demokrasi. Yang itu yang saya sebut tadi sebagai kultur yang tak terbangun. Kalau kita kalah di dalam pemilu, pilihannya cuma jadi oposisi. Bukan ikut kepada pemerintah dengan berbagai alasan, apa namanya itu ya, alasan-alasannya demi ketertiban, apalagi demi harmonisasi, demi apa. Enggak. Demokrasi itu menghajatkan dua sisi. Satu orang yang berkuasa, satunya lagi orang yang mengontrol kekuasaan. Kecuali Anda menciptakan sistem kerajaan, nggak perlu itu namanya kontrol kekuasaan gitu. Dan tanggal 25, 27 dan 30 itu boleh disebut amuk. Amuk itu adalah ungkapan rasa kejengkelan yang kalau ditanyakan mau apa, nggak tahu dia, yang penting marah aja gitu. Merupakan organisasi bentukan, apa benar tanpa bentuk? Karena jadwalnya jelas. Besok gantian di Brebes, bakar ya, nyatanya dibakar setelah dari kota Tegal. Berbarengan di Pekalongan ya, bakar, nyatanya di Pekalongan juga dibakar. Bulan Oktober adalah 1 tahun persis ulang tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Dan kalau ada satu kata yang pas untuk menilai sepanjang 1 tahun pemerintahan ini, ada yang bisa menjawab satu kata untuk rapot 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran? Ada yang bisa? Wah, aku mau ngomong kuis, bu naik jawab tak kayak duit, tapi saya tadi dapat duit dari Mas Ribut, tapi dipeseni juga itu untuk anak saya. Jadi enggak tak buat kuis. Satu kata untuk 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran adalah semrawut. Semrawut. Ada kebijakan diluncurkan, terus kemudian geger-genjik di tengah masyarakat, kemudian dibatalkan sendiri oleh presidennya. Ada gubernur, sama-sama gubernur, yang satu dari ujung barat Indonesia, dari provinsi Aceh, rebutan pulau dengan provinsi sebelahnya. Terus Kementerian Dalam Negeri menengahi. Semrawut. Itu semua yang bilang bukan saya, yang bilang itu Bung Rey. Yang bilang adalah Bung Rey Rangkuti. Itu kalau mau nonton lengkapnya ada banyak yang dikupas tuntas oleh beliau. Ada aspek pembangunan ekonomi yang hanya 2 hal saja disampaikan oleh beliau yang mendominir wacana, itu diskursus terkait pembangunan ekonomi, cuman melulu masalah MBG dan masalah dana antara saja. Seolah-olah problematik masyarakat Indonesia ke depan itu bisa dengan lekas kita selesaikan hanya mengurusi 2 hal itu. Ada aspek macam-macam, pembangunan hukum dan pembangunan demokrasi, bagaimana kemudian peran TNI yang semakin meluas hari ini mengingatkan kita pada masa lalu, itu di masa-masa kelahiran Bung Rey. Saya yakin di UIN Syarif Hidayatullah, kampus yang sangat terdengar progresif gitu ya. Banyak sekali saya kawan dari sana, teman diskusi, ada Mas Miksil Minamunir, paham ya? Itu dulu teman saya yang gelandang di ibu kota, nunut tidur di Kalibata, di komplek DPR RI yang banyak rumahnya tidak ditiduri DPR RI, yang niduri orang-orang kayak saya dan Mas Miksil Minamunir. Kita sambut ke depan Bung Rey Rangkuti, yang nama aslinya Anwar Fauzi, masih. Wah, ini banyak yang nggak tahu nama aslinya. Ini kenapa namanya kemudian Rey Rangkuti tidak lepas dari masa kelahiran beliau dulu? Karena memang di era Orde Baru itu banyak aktivis menjadi sasaran persekusi oleh pemerintah, begitu Mas. Jadi beliau harus menyembunyikan identitasnya menjadi Rey begitu. Banyak teman yang kayak gitu, di antara kita juga ada teman aktivis dari, kalau nggak salah kampusnya dulu di Malang, nama aslinya Ribut, tapi kemudian menyembunyikan identitas dengan menyebut diri sebagai Robert. Itu ada di antara kita di sini, itu yang duduknya di situ, Mas Ribut, Komisi A. Kemudian untuk menyempurnakan forum ini juga kita hadirkan Profesor Dr. macam-macam gelarnya. Saya juga, kalau tadi Mas Yuli sebagai sekretaris fraksi kesulitan menyebutkan namanya, belum lagi gelarnya Mas, itu panjang sekali. Gelarnya ada Profesor Dr. M. Hum, banyak sekali Bu. Beliau akrab juga, sering meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan kawan-kawan. Terakhir kita bertemu di DPD partai untuk mendiskusikan sikap partai.
beliau banyak memberikan masukan, dan walaupun panjang sekali gelar beliau, tapi beliau adalah orang yang sangat rendah hati. Banyak sekali beliau menyampaikan di situ bahwa di era sekarang beliau juga banyak belajar bukan cuma dari teks, bukan cuma dari mentor-mentor beliau, tapi dari anak didik beliau. Dari mahasiswa-mahasiswa beliau mengetahui banyak hal dan di antara banyak hal itu akan dibagikan di tempat ini. Kami persilakan untuk maju ke depan, Profesor Dr. Lita, Mbak Lita mawon nggih, Mbak. Silakan. Ini mau teman-teman fraksi nggak bosan gini, ada miskomunikasi, saya jadi nggak pakai jas. Kalau kemarin yang Komisi C saya pakai jas, tapi dievaluasi oleh Mas Robert ya, karena jasnya warnanya agak kebiru-biruan, kurang sip gitu. Terus beliau mau membelikan jas warna merah, yang saya pahami begitu, tapi ternyata saya disuruh beli, terus kemudian dirembes ke beliau gitu. Ternyata begitu model. Jadi karena tidak terbeli, saya kayak gini aja nggak apa-apa Mas Robert nih. Kita berikan aplaus untuk kedua pembicara kita, Mbak Lita dan Bung Rey. Bung Rey ini punya latar belakang dari genealogi yang sama dengan ketua fraksi kita Mas Baginda. Beliau ini kelahiran dari tanah sana, tanah seberang, Sumatera Utara, dari Mandailing, Natal. Saya juga istri bermarga Mas. Ya, istri saya Pardede. Ya, dari satu Sunak Malela dengan Adian Napitupulu gitu. Kalau jenengan berusaha menghindari punya istri dari suku Batak, kalau saya justru banyak hal yang saya kagumi dari orang-orang Batak seperti Mas Baginda ini. Jadi kebanyakan kita sawang sinawang gitu guys. Jadi kalau yang biasa kenal malah justru tidak melihat apa yang lebih dari situ, tapi yang orang asing malah justru kelihatan lebih. Saya melihat dari orang Batak ini banyak lahir pejuang-pejuang seperti Bung Rey ini yang kukuh dengan prinsip yang tidak bisa ditawar-tawar seperti yang beliau lakukan dari semenjak reformasi hingga hari ini. Tidak cukup dengan KIPP, beliau melanjutkan dengan 5 dengan lembaga Lingkar Madani Indonesia. Nah itu tadi uraian yang saya sampaikan di depan tentang bahwa semrawut adalah satu kata yang merepresentasikan 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Saya juga menyimak dari paparan beliau sebagai Direktur 5. Untuk waktu yang pertama kami berikan kepada Bung Rey untuk menyampaikan sekedar pemerasaran terkait tema membaca ulang demokrasi, tantangan kepercayaan publik, kemudian legitimasi pemerintah. Kami persilahkan Bung Rey. Terima kasih Bung Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang menjelang sore. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, Pak Ketua DPRD Jawa Tengah, Ketua Praksi PDI Perjuangan, dan seluruh anggota fraksi PDI Perjuangan baik dari Jawa Tengah maupun dari kabupaten kota. Lebih khusus kepada kawan saya, Bung Ribut, sudah saya kenal, dipanggil Robert ya. Sudah saya kenal sejak tahun 96, sama-sama dulu di KIP. Dan kawan-kawan muda dan seterusnya itu, senang sekali bisa diajak berdiskusi dengan rekan-rekan sekalian yang berbahagia di tempat yang sangat sejuk ini gitu. Saya agak ngeh tadi dengan tema diskusi kita soal yang pertama itu membaca ulang demokrasi gitu. Kalimat itu seolah mengajak kita untuk mempertanyakan gitu, apakah sebenarnya demokrasi yang sejauh ini kita laksanakan setidaknya sudah 28 tahun ya reformasi gitu, tepat atau tidak gitu. Ini pertanyaan yang berulang-ulang disampaikan kepada situasi seperti sekarang, ditambah dengan suasana bila kita menghadapi persoalan yang bersifat sistemik itu selalu mengacunya kepada keinginan untuk mengubah sistem gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya sejujurnya ya berada dalam posisi yang hampir merasa nggak ada persoalan dalam sistem demokrasi kita saat ini gitu. Kalau saya nggak sebut ini final, setidaknya bagi saya secara prinsipal sistem kita ini udah pada level 80% tepat gitu.
kalaupun ada 20%-nya yang kurang, itu lebih pada elemen teknisnya. Misalnya sebagai contoh, pilkadanya dilakukan serentak apa enggak gitu. Itu kan elemen teknis gitu ya. Kita memilih terbuka apa tertutup gitu, misalnya gitu. Itu juga pilihan teknis karena baik terbuka maupun tertutup dua-duanya dipakai di negara-negara demokratik gitu ya. Jadi saya tidak melihat lagi sebuah peluang untuk mengubah secara drastis demokrasi yang sudah kita capai hingga hari ini gitu. Nah, yang prinsip-prinsip itu misalnya ya pemilihan presiden langsung gitu ya. Yang akhir-akhir ini memang mulai banyak digugat orang, apakah pemilihan langsungnya tetap dilaksanakan atau kita kembali ke sistem semula, yaitu pemilihan melalui MPR gitu ya. Lalu kita menggunakan otonomi daerah yang boleh disebut seluas-luasnya kecuali pada 5 sektor yang sudah kita akui dikuasai oleh pemerintah pusat gitu ya. Dan di tengah itu ya, diperkenalkan apa yang disebut dengan pemilihan kepala daerah secara langsung. Yang akhir-akhir ini juga mendapat tantangan karena seperti kita ketahui baik Golkar maupun Gerindra plus PKB itu ingin menariknya untuk kembali seperti di zaman Orde Baru, yaitu pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Di legislatifnya kita memperkenalkan proporsional terbuka seperti yang sekarang itu. Meskipun PDI Perjuangan sekarang lagi mendorong supaya dilakukan proporsional daftar tertutup, murni gitu ya. Jadi kalau dibaca di luar itu, kita juga menambah hampir semua instrumen kelembagaan yang ditemukan di era demokrasi modern. Yang tidak lagi mengandalkan 3 badan demokrasi, yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif gitu. Tapi ditambah 2 sektor yang lain, bahkan sekarang menjadi 3 sektor yang lain yang memperkuat demokrasi kita itu, dan semua itu tumbuh. Yaitu pers yang bebas, kita buat jaminan yang sangat kuat di dalam aturan tentang pers yang bebas gitu. Yang ketiga adalah elemen civil society yang kuat itu. Dan yang keenam adalah sekarang ini yang lagi tumbuh namanya media sosial gitu. Nah, pertanda misalnya penguatan terhadap sistem demokrasi di luar 3 yang kita kenal secara tradisional sebagai petanda demokrasi itu, kita juga membentuk lembaga-lembaga negara di luar 3 ini. Pemilu misalnya, bahkan kita mengenal 3 lembaga ada di dalam tuh, KPU, Bawaslu, dan DKPP gitu. Yang sekarang saya mulai lebih gencar mempertanyakan misalnya soal apakah Bawaslu-nya masih relevan untuk kita pertahankan di masa yang akan datang. Ini yang saya sebut tadi sebagai elemen teknis gitu ya, bukan prinsipnya, tapi pemilu yang dikelola oleh badan atau penyelenggara independen itu prinsip. Nah, tapi apakah 3 badan atau cukup 1 badan? Nah, itu pilihan teknis itu menurut saya. Ada Mahkamah Konstitusi, ada Mahkamah Yudisial, Komisi Yudisial, macam-macam. Kita memperkenalkan itu semua, dan sekarang saya sendiri ya sejak 13 tahun yang lalu mendorong supaya 2 institusi yang sering saya sebut agak jarang disentuh oleh semangat reformasi agar segera dilakukan perubahan terhadapnya, yaitu institusi kejaksaan dan yang kedua adalah institusi kepolisian. Jadi kalau dibaca keseluruhan sistem itu, saya merasa kita sudah di angka 80%. Makanya kalau ditanya kira-kira apa lagi yang ditinjau ulang gitu, saya agak bingung menjelaskan itu gitu. Karena menurut saya persoalan kita bukan lagi pada pembentukan sistem, pada penciptaan sistem ulang dan seterusnya itu. Lalu pertanyaannya, mengapa muncul peristiwa Agustus 25 sampai 30 kemarin, persis hampir setahun setelah kita melaksanakan pemilu yang disebut
sebagai pemilu yang demokratik. Kemarin misalnya banyak lembaga survei yang menyebut tingkat kepuasan kepada pemerintah mencapai 80%, 70%. Pertanyaannya lagi-lagi, di tengah 80% tingkat kepuasan itu, mengapa ada peristiwa tanggal 25 sampai tanggal 30 itu? Itu pertanyaannya itu. Mengapa pemilu yang dianggap, ya nggak mungkin kita bisa berbeda pandangan lah ya, tapi dijalankanlah setidaknya dengan prinsip-prinsip yang cukup sesuai aturan gitu, tapi justru hanya 1 tahun setelah itu terjadi sepertiga peristiwa dari yang pernah kita alami tahun 98. Dan objeknya 2. 1, kantor DPR, turunannya ke bawah DPRD macam-macam gitu ya. Dan yang kedua adalah kepolisian gitu. Mungkin penjelasannya adalah lagi-lagi karena ternyata di dalam sistem yang saya sebut tadi, sistem yang demokratik itu tidak melahirkan apa yang seringkali saya sebut sebagai kultur demokratik. Jadi sistemnya bagus, saya mengatakan tadi 80%, tapi sebetulnya di dalamnya semeraut gitu loh kira-kira tuh. Persislah kita di dalam ruangan ini kan bangunannya bagus banget nih. Mau diperbaiki gimana lagi nih dengan dekorasinya dan sebagainya. Lebih pada dekorasinya mau kita ini. Tapi kita di dalamnya ini semeraut. Gitu. Kesemrautan itu tumbuh menurut saya disebabkan seringkali saya menyebut cara pandang terhadap demokrasi yang minimalis. Apa demokrasi minimalis itu? Memandang bahwa demokrasi itu seperangkat aturan, bukan seperangkat etik. Gitu. Yang penting nggak melanggar aturan. Dibolehkan aturan nggak? Dibolehkan aturan. Tentu itu sudah tepat, tapi kalau kita hanya berhenti pada demokrasi pada seperangkat aturan itu, maka yang terjadi adalah peristiwa-peristiwa yang kita alami hari ini, di mana aturan yang dianggap nggak tepat kepada kita, ya ubah aja sesuaikan dengan kepentingan kita. Peristiwa itulah yang terjadi mendekati Pilpres yang kemarin kan. Aturan sudah mengatakan 40 tahun calon presiden wakil presiden, nggak nguntungin, ubah aturannya. Begitu ubah aja aturannya, ya dia nggak melanggar aturan karena aturannya udah diubah kan kira-kira. Tapi bagi etik demokratik nggak bisa dipahami itu. Bagi etik demokrasi nggak bisa dimaklumi cara-cara yang seperti itu. Nah ini menurut saya yang kurang di kita. Gitu. Persis seperti yang hasil Pilpres yang sekarang. 3 pasangan calon presiden. Yang berdiri di luar sekarang tinggal 1. Yang lain ikut. Baru 1 minggu, 2 minggu setelah hasil Pilpres ditetapkan, saya ikut yang berkuasa deh, meskipun tagline-nya adalah perubahan gitu. Bertentangan benar gitu dengan tagline yang sedang berkuasa hari ini gitu. Itu yang kosong di kita menurut saya Bapak sekalian. Jadi gimana pun kita mau membuat sistem, kalau cara pandang terhadap sistem itu semata-mata teknokratik gitu ya, teknikalitas gitu, kita akan muter-muter di situ aja gitu. Nah ujung-ujungnya masyarakatnya merasa teraliniasi. Dan itulah yang kita lihat pada 27-30 kemarin gitu ya. Yang objeknya adalah 2. Tapi kenapa kepada DPR? Kok eksekutifnya nggak kesentuh? Gitu. Itu disebabkan lagi-lagi seperti yang saya sebutkan tadi, Bapak sekalian ya. Di dalam makalah yang saya buat yang mungkin sudah disebarkan kepada kawan sekalian. Karena terjadi kecenderungan penumpukan kekuasaan pada satu sektor. Dalam hal ini adalah eksekutif. Akibatnya kemudian ada kekosongan pada 2 sektor yang lain. Saya sering kali menyebut oposisi itu kan pada 3 aspek tuh, 3 bagian tuh. Pertama yang disebut dengan oposisi formal, yang kedua oposisi informal, dan yang ketiga adalah oposisi jalanan gitu. Oposisi formal ini Bapak-bapak Ibu sekalian yang berada di legislatif maupun di tingkat nasional, daerah,
entah itu provinsi maupun kabupaten kota. Ini kita sebut sebagai oposisi oposisi formal. Tegasnya mereka yang tidak memerintah harus menjalankan fungsinya sebagai oposisi. Dan bersifat formal karena mereka berada di dalam DPR. Yang informal, ya ini seperti ibu ini kan, tokoh-tokoh masyarakat, intelektual, CSO, akademisi, dan sebagainya berfungsi juga untuk itu. Nah di kita, hampir 1 tahun perjalanan pemerintah tingkat nasional ya, kalau daerahnya bisa beragam. 2 sektor ini relatif agak melandai. Agak kurang kuat tekanannya gitu. Nah tentu diskusinya nanti akan kita turunkan pada kenapa. Gitu. Akibatnya menguat pada sektor ketiga namanya oposisi jalanan. Itulah yang terjadi pada peristiwa tanggal 25 sampai tanggal 30. Mereka mau ke DPR, nggak tahu DPR-nya mau terima siapa. Misalnya gitu. Jangankan nerima, yang terjadi malah gaji gue pendapatan gue dari ngartis lebih besar loh dari gaji gue di DPR gitu loh. Kan gitu kan. Dan sebagainya. Nah, bila demokrasi yang tumbuh hanya oposisi jalanannya, kita akan mengalami peristiwa tanggal 25-30. Mungkin bukan hanya di tahun 2025, mungkin akan terjadi di tahun berikutnya. Yang namanya juga oposisi jalanan, ya cara menyelesaikannya dengan cara-cara jalanan. Seperti persis yang terjadi di tanggal Agustus itu. Gitu. Jadi sebetulnya melompat. Gitu. Melompat dari yang semestinya diperkuat dulu adalah oposisi formalnya, dibantu oleh oposisi informalnya, dan di ujung itu adalah oposisi jalanan. Lalu kita setahun terakhir ini boleh disebut oposisi formalnya khususnya melandai, oposisi informalnya sih bergerak, tapi pengenalannya terhadap publik nggak terlalu kuat gitu. Dan yang terjadi adalah pengumpulan di oposisi jalanan. Ingat Bapak-Bapak sekalian, saya tanggal 25 itu, begitu mulai muncul ajakan untuk demonstrasi ke DPR itu, saya jalan aja gitu. Karena saya punya pengalaman hampir lebih dari 20 tahun advokasi kasus isu soal DPR itu kalau ada masa 50 orang saja yang mau ikut udah hebat gitu. Kalau spesifik isunya adalah soal legislatif ya. Tanggal 25 itu isunya spesifik soal legislatif, yaitu menolak kenaikan tunjangan DPR kan. Yang 50 juta gitu ya, terus dan sebagainya itu. Oleh karena itu saya merasa nggak akan terjadi apa-apa sampai kemudian saya dikontak oleh salah satu televisi swasta nasional untuk memberi pengamatan lah apa istilahnya itu. Karena dia live. Ada apa saya bilang? Itu mulai bentrok tuh di depan gedung DPR. Nggak mungkin. Mana ada isu yang kayak begitu tuh bikin bentrok. Abang lihat aja dulu di TV kata dia. Saya cek di TV memang bentrok. Saya sendiri agak terkejut, nggak pernah sepanjang pengalaman saya isu DPR itu buat orang bentrok, nggak pernah. Baru kali ini gitu. Dan di luar dugaan, tentu ada peristiwa yang sebelumnya, yang malamnya itu terjadi penggilasannya terhadap salah satu ojek gitu, muncullah ya satu protes yang semua kita berharap itu nggak boleh lagi terjadi di masa yang akan datang. Cepat sekali. Bapak-bapak sekalian, orang selalu selama ini mengatakan bahwa bangsa Indonesia itu pelupa. Tapi peristiwa Agustus itu membuat saya berbalik dari asumsi bahwa warga negara kita itu pelupa. Yang terjadi adalah mereka memendam. Mereka nggak melupakan peristiwa demi peristiwa, tapi mereka memendamnya dalam diri mereka. Begitu pintunya sudah mentok kejadian amuk seperti yang terjadi tanggal 25 itu. Nah, kenapa ada kesan bahwa warga kita ini pelupa? Karena kita menghadapi isu yang berganti tiap waktu. Yang membuat kita beralih
Tapi tidak berarti kemudian isu yang sebelumnya mereka lupakan, itu terpendam aja di dalam diri mereka, yang begitu kelihatan mentok, maka peristiwa amuk terjadi seperti tanggal 25 itu. Jadi kalau kita, kan seringkali kita menyebut, ini bangsa pelupa. Saya nggak terlalu yakin sekarang bahwa warga negara kita ini pelupa. Yang ada mereka pendam aja dalam diri mereka. Dan tanggal 25, 27, dan 30 itu boleh disebut amuk. Amuk itu adalah ungkapan rasa kejengkelan yang kalau ditanyakan mau apa, nggak tahu dia, yang penting marah aja gitu. Mau apa, nggak tahu. Sampai kemudian ada anak-anak muda yang kita tahu influencer itu ya kan, merumuskannya di dalam 18+7 atau gitu ya, di mana salah satunya adalah reformasi polisi dan juga tuntutan pembahasan revisi pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset. Tapi sebelum itu kita nggak ngerti maunya apa. Nah itu yang disebut dengan amuk. Amuk itu kan sebetulnya ungkapan kejengkelan dengan tujuan memperlihatkan semata-mata dia jengkel gitu loh. Nggak jelas tujuannya apa gitu. Tapi itulah oposisi jalanan. Apa yang mau kita bicarakan dari sini, Bapak-Bapak sekalian? Jangan pernah berpikir mematikan oposisi. Sebab begitu oposisi dimatikan, penyaluran protes tidak ada, dia akan jalan, melumpat ke jalanan. Itulah maka pentingnya demokrasi. Yang itu yang saya sebut tadi sebagai kultur yang tak terbangun. Kalau kita kalah di dalam pemilu, pilihannya cuma jadi oposisi. Bukan ikut kepada pemerintah dengan berbagai alasan, alasan-alasannya demi ketertiban, apalagi demi harmonisasi, demi apa. Enggak. Demokrasi itu menghajatkan dua sisi. Satu orang yang berkuasa, satunya lagi orang yang mengontrol kekuasaan. Kecuali Anda menciptakan sistem kerajaan, nggak perlu itu namanya kontrol kekuasaan gitu. Jadi ketika kita mematikan oposisi dengan mengajak mereka seluruhnya masuk ke dalam kekuasaan, Anda sebetulnya sedang membangun kemarahan rakyat itu intinya. Oleh karena itu selalu harus dibentuk oposisi. Dan oleh karena itulah Bapak-Bapak sekalian, saya gembira, senang dan memberi apresiasi pada sikap Ibu Megawati Soekarno Putri yang pada kongres kemarin di Solo di mana? Di Bali mengatakan akan tetap berada di luar pemerintahan. Yaitu istilah yang diperkenalkan oleh PDI Perjuangan karena PDI tidak mengenal istilah oposisi kan. Secara teoritik itu namanya oposisi, gitu ya Bu ya. Secara teoritik itu namanya kita ini kan kadang-kadang salah memilih oposisi karena menganggap oposisi itu kayak hitam putih gitu loh. Pokoknya harus selalu berbeda dengan pemerintah. No gitu. Kalau yang pemerintahnya benar ya kita dukung gitu. Cuman kalau pemerintahnya nggak benar ya kita harus kritis gitu. Nah, oleh karena itu saya memberi apresiasi dan mudah-mudahan begitu sampai 5 tahun ke depan. Jangan pernah tergoda untuk masuk kepada kekuasaan sebab kalau sudut oposisi ini kita tinggalkan, kita sedang membangun jalan kemarahan rakyat yang terus-menerus, yang kadang-kadang bisa tak terkendali gitu. Jadi kalau tadi kawan saya menyebut bahwa sekarang nih banyak orang datang ke praksi PDI Perjuangan gitu ya, melaporkan, artinya apa? Artinya mulai tumbuh kembali harapan untuk membangun demokrasi yang lebih sehat dan oleh karena itu jangan pernah praksi PDI Perjuangan menutup pintu. Harus terbuka bahkan kalau penting 24 jam. Itu bukan hanya demi PDI Perjuangan, demi menkanalisasi protes. Sebab kalau nggak ada kanalnya, kita ke jalanan gitu loh saya. Nah begitu ke jalanan kita semua terkejut loh kok bisa begini. Itu kan bukan sesuatu yang apa istilah saya ya, mestinya membuat kita terkejut, itu sudah terprediksi. Kalau demokrasi tidak memberi jalan atau tidak ada yang menempati posisi oposisi formal, maka akan diselesaikan melalui jalanan gitu.
Nah, oleh karena itulah saya seringkali mengutip dan menjelaskan apa yang seringkali disebut oleh Cak Nur ya. Karena begitu pemilu tahun 99, saya ajak almarhum Nurcholish Madjid untuk berbicara tentang makna oposisi itu apa. Beliau memberi penjelasan bahwa kalau masyarakat kita nggak menumbuhkan kultur oposisi terhadap pemerintah itu, pada dasarnya kita sedang membunuh demokrasi itu sendiri. Itu seringkali diucapkan oleh Cak Nur. Nah, oleh karena itulah lagi-lagi ya, kalau PDI sedang berkuasa, jangan semua diangkut ke dalam kekuasaan. Kira-kira gitu. Tetap berikan ya ruang bagi oposisi untuk kreasi. Kalau PDI Perjuangan sedang kalah, katakan begitu ya, jangan juga tergoda ikut kekuasaan. Tetap berdiri di ruang oposisi. Ya, apalah istilahnya ya, tapi secara teoretik kita sebut sebagai oposisi. Sehingga apa? Sehingga saya mengutip pernyataan Cak Nur. Ada selalu yang memompa ban kempes. Jadi sepeda itu, ya kan rodanya 2. Kalau yang penuh udaranya cuma 1, pasti nggak bisa jalan. Gitu. Misalnya yang penuh itu roda pemerintahnya saja, pasti nggak bisa jalan. Itulah mengapa tahun 77, 70 berapa gitu ya, almarhum Nurcholish Madjid menyatakan diri kampanye dengan pada PKB, P3 saat itu, karena istilah dia demi memompa demokrasi, demi memompa ban kempes. Kalau ban kempes, oposisinya bannya kempes, pasti demokrasinya nggak jalan. Nah, saya berharap PDI Perjuangan mulai 2026 yang akan datang tidak lagi landai, tetapi PDI Perjuangan mengambil satu jalan memompa ban kempes agar demokrasi kita ini tidak semraut dan bisa berjalan dengan sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DPRD tidak bisa dibubarkan. Ada setidaknya 2 bukti historis gitu. Pada tahun 2004 di Sumatera Barat itu 40 anggotanya itu masuk bui karena melakukan korupsi. Ada istilah korupsi berjamaah tapi tidak pantas dipakai mungkin berjamaah untuk hal yang semacam itu. 40 dari 55 anggota DPRD-nya tidak bubar. Tetap ada. Kemudian di DPRD Kota Malang tahun 2015 ada 41, lebih 1 orang. Dari berapa itu? 50 atau 45 anggota DPRD. Enggak bubar juga itu DPRD Kota Malang. Memang secara kelembagaan DPRD ini kokoh betul gitu. Karena secara konstitusi itu tidak bisa diotak-atik. Tapi jangan kemudian kita, saya sudah enggak anggota, terus ugal-ugalan gitu. Karena yang dilindungi adalah lembaganya, bukan manusianya. Kita harus tetap bertanggung jawab, bekerja dengan baik, dan ini ada bonus tuntunan dari Profesor Doktor ini, Mbak Lita, mudah-mudahan menjadi membawa manfaat untuk kita semua. Kita berikan aplaus untuk kedua pemerasaran kita. Kemudian saya persilahkan, nah ini kalau kata Pak Manto tadi mumpung hadir, ini karena kita biasanya cuma lihatnya di TV, Pak Manto generasi yang lihat TV, tapi saya lihat di sini banyak yang lihat Bung Rey ini tidak di televisi tapi di layar HP, di TikTok, di apa yang memang benar seperti disampaikan Prof. Lita, media sosial sedikit banyak mengakselerasi kalau tidak boleh dibilang memperkeruh gitu. Terbukti kemarin itu saya sempat cemas juga, ini kapan akan berakhir? Amuk massa ini kapan akan berakhir? Eskalasi mulai dari kasus Afan dan seterusnya ini. Tapi kemudian pemerintah melakukan langkah-langkah yang ternyata jitu gitu. Dengan kemudian tidak boleh siaran live di TikTok. Walaupun kemudian yang sebenarnya di TikTok dia live bukan masalah demo, dia jualan produk atau jualan diri, ikut juga nggak bisa siaran akhirnya, kayak gitu. Di IG juga demikian, ampun gitu, jual diri merah mana ya bener. Saya berikan, ini kita punya waktu masih cukup banyak. Oleh senior dari Komisi A, Pak Sony diwanti-wanti jangan lebih dari jam 5. Jadi artinya kita punya 1 jam untuk berdiskusi lebih jauh. Saya persilahkan 3 penanya, panitia harap siap-siap dulu, ini mic-nya dibagikan. Oh Mas Ambon, di sebelah sini Mas Sinten.
3, sebelah sini Pak Soni, di sebelah sana Pak Sutari, di tengah Mas ono kan ada yang perempuan enggak ini? Nanti kurang berkenal nih Prof Lita kalau yang tanya cowok semua. Ya udah enggak apa-apa, nanti next termin kedua hanya perempuan yang diperbolehkan bertanya gitu. Jadi ini untuk awalan 3 dulu, monggo Mas Ambon, ini Pak Soni dulu. Terima kasih moderator, Mbak Lita, Bang Rai. Saya ingin menanyakan, tadi Bang Rai menyebutkan ada 3 kelompok oposisi. Oposisi formal, oposisi non formal, dan oposisi jalanan. Kaitannya dengan peristiwa pada akhir Agustus kemarin, sebagai masyarakat tentunya menilai hal ini adalah bersifat alami atau wajar-wajar saja. Saya ingin bertanya secara pribadi, Bang Roy selaku aktivis, pengamat politik dan ahli hukum tata negara. Menurut Bang Roy, baik secara analisa maupun feeling, apakah di balik amuk masa kemarin itu ada koreografer yang mengorkestrasi sehingga terjadi secara masif? Kalau jawabannya rahasia nanti 4 mata saja. Tapi kalau bisa dijawab pada saat ini saya mohon penjelasannya. Terima kasih. Demikian dari Pak Soni, selanjutnya dari fraksi Kabupaten atau Kota Tegal itu. Kota Tegal. Iya, Kota Tegal. Saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Saya tadi begitu masuk senang dengan tulisan yang sangat besar itu. Membaca ulang demokrasi, asik tentunya harapan kami. Tapi ternyata ketika jawaban dari Bung Rai, apa yang mau ditinjau dari demokrasi kita, saya langsung bingung Pak. Artinya apa yang saya harapkan, yang seharusnya muncul dari pandangan-pandangan dari Bung Rai, ternyata tidak muncul. Walaupun di kalimat-kalimat akhir ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam proses demokrasi kita. Saya menganalisa bahwa membaca ulang demokrasi, gambaran saya akan banyak data yang dapat kami terima bahwa implementasi yang salah dalam memahami demokrasi yang hari ini berjalan. Yang kami tunggu dari Bung Rai, ternyata sangat sedikit, itu pun di akhir kalimat. Selanjutnya terkait dengan masalah demo, peristiwa tanggal 25 sampai 30, ini juga kami ingin tanya kepada Bung Rai, apakah demo yang kemarin itu murni dari sebuah proses oposisi jalanan, merupakan organisasi bentukan, apa benar tanpa bentuk? Karena jadwalnya jelas. Besok gantian di Brebes, bakar ya, nyatanya dibakar setelah dari Kota Tegal. Berbarengan di Pekalongan ya, bakar, nyatanya di Pekalongan juga dibakar. Dan yang datang itu di Tegal ada yang ketangkap dari Jambi, ada Pekanbaru. Sebaliknya ada orang Tegal yang ketangkap di Brebes, yang ada ketangkap di luar Jawa. Itu yang saya curigai bahwa ini sudah by design dari sebuah proses politik yang terjadi pada itu. Cuman analisa Bang Rai, siapa kira-kira seandainya itu by design, siapa yang menggerakkan, siapa yang biayai. Inilah, karena secara masif tadi saya lihat jumlah kotanya ada berapa? 132 ya? Dengan 32 provinsi yang terjadi kemarin pada saat demo kebakaran itu. Iya, jadi itu benar-benar masif di semua wilayah. Dan kenapa DPRD Pak? Maka izin sedikit Profesor Dr. Lita. Hari ini persepsi masyarakat ngertinya kalau DPR ya DPRD baik provinsi maupun DPR kabupaten sampai ke sana. Padahal sumber persoalannya itu ada di DPR RI. Dan apa betul hanya persoalan
joget-jogetan itu yang menjadi pemicu? Enggak mungkin, Pak. Mesti ada persoalan lain. Bahwa ada ojol yang itu hanya sebuah bagian daripada proses, Pak. Ada yang memang serius membangun narasi persoalan-persoalan sehingga menyebabkan tanggal 25 sampai tanggal 30. Maka terkait dengan proses dinamika membaca ulang demokrasi, sekali lagi yang kami harapkan banyak pandangan-pandangan menjadi bagian pembelajaran kita bersama. Minimal kita bisa memperbaiki. Kalau harus membaca ulang di tingkat kabupaten kota pun tentunya kita harus siap untuk melakukan bagaimana membaca ulang demokrasi di tataran paling kecil di DPRD kabupaten kota maupun siklus politik yang ada, situasi politik yang ada di tingkat kabupaten. Baik. Itu saja mungkin yang paling penting harus kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita bagikan bersama-sama salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Baik. Demokrasi yang baik adalah demokrasi di mana rakyat berani bicara dan pemimpin berani mendengar. Ini pemimpin yang berani mendengar, ini anggota DPRD tapi mau mirengke apa yang disampaikan ini rakyat kita ini Bung Rey gitu. Sebentar lagi. Lanjut pertanyaan ketiga, sesudah itu tutup session. Mohon maaf untuk yang berikutnya, kalau ini nanti waktu menjawabnya agak lama, Prof. Lita ini jadwal keretanya jam 5:30, jadi tidak bisa membersamai kita sampai akhir kalau memang mau dilangsungkan lebih lama dari itu. Begitu, saya persilakan penanya ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman atau saudara-saudara, bapak-bapak di sini dan ibu-ibu yang non-muslim. Perkenalkan dulu, mungkin bapak terheran-heran ini siapa penanya? Dari tadi kan dari fraksi-fraksi. Ini asli dari rakyat, Pak. Kita yang diundang oleh Bapak Seto, Mas Seto, Kanda, diundang ke sini mewakili Karang Taruna, Pak. Karang Taruna Kabupaten Pekalongan. Kebetulan di sini izin, di sini ada demisioner ketua juga Bapak Paman BT dan juga Mas Juli Krisdato yang juga Sekjen Jawa Tengah hari ini. Izinkan saya bertanya terkhusus kepada Bang Rai. Hari ini temanya sangat menarik yaitu membaca ulang demokrasi. Membaca ulang itu berartinya kita menafsirkan. Apa yang saya tafsirkan hari ini adalah stagnanisasi politik atau boleh kalau kita boleh kasarnya, itu adalah democratic backsliding atau kemunduran politik, atau lebih kasarnya lagi, itu adalah political decay atau kemerosotan politik. Oke, mungkin kita melihat hari ini kemajuan politik, ada beberapa cara-caranya, tetapi itu adalah cara berpolitik, tetapi pelakunya, orang-orangnya, itu adalah menurut kami, rakyat adalah cara-cara yang kemunduran. Seperti kita lihat-lihat yang kita tontonkan pada hari ini di media TV, di mana-mana, itu adalah pertengkaran-pertengkaran yang tidak sehat. Kita lahir memang dari sebuah pertengkaran. Hari ini kita berdiri di sini adalah bertengkar, hasil dari pertengkaran. Tapi apa yang terjadi hari ini adalah bukan pertengkaran sesuatu pembangunan politik, tapi pertengkaran ego politik, di mana segala hal cara untuk dirinya sendiri. Seperti halnya hari ini PDI Perjuangan menjadi korban politik, yaitu apa? Pembegalan hukum politik. Secara hukum politik memang diperbolehkan, ada undang-undang di MK sudah selesai bisa maju, tetapi secara norma politik apa gitu bisa diperbaiki, bisa bisa diterima. Kan tidak, itu tidak bisa diterima, itu namanya adalah pembegalan etika politik. Siapa yang bisa membatasi itu adalah moral. Mungkin elit politik sana mungkin tidak memiliki moral, sehingga menitipkan sebuah, itu namanya sebuah hukum-hukum yang bisa peraturan-peraturan. Di sini kita tidak berbicara peraturan, kalau berbicara peraturan ya boleh, di sana boleh mengajukan
calon. Tapi secara etika, kalau mereka memiliki norma, apakah diperbolehkan? Memiliki moral, kan begitu. Gitu sih Pak. Terus selanjutnya. Pertanyaannya apa Mas? Benar Pak, belum masuk Pak. Oh belum, yes, ya. Belum masuk. Nah, pada hari ini kami melihatnya, interpretasi dari saya adalah hari ini itu kita masih belajar seperti halnya bertengkar tentang dasar-dasar negara. Sedangkan kita sudah merdeka itu adalah 80 tahun merdeka. Nah, kapan sih elit politik itu akan berhenti? Dan bagaimana caranya? Untuk elit-elit politik itu kita membahas tentang sebuah pembangunan negara, bukan lagi pembahasan tentang dasar-dasar negara. Gitu sih Bang Ray. Dan terima kasih Bang Ray tadi juga menyinggung tentang survei. Kebetulan saya juga seorang surveyor Pak. Hari ini sedang berjalan survei di Jawa Tengah itu mengenai kepercayaan publik terhadap pemerintah Jawa Tengah dan kinerja DPRD Provinsi Jawa Tengah minggu ini sedang berjalan, dimulai dari hari Senin kemarin dan semoga selesai di hari targetnya selesai hari Minggu ini itu tentang survei Pak. Gitu Pak. Apa yang hasil kita laporkan itu memang real dari masyarakat, entah itu pengolahan data di atas dimanipulasi kita tidak tahu. Tapi kami sungguh kecewa hati dengan yang namanya Menteri HAM. Dia menyatakan bahwa Menteri HAM tolong nanti dibilangin Pak Rai kalau ketemu di forum tolong bilangin, kita sakit hati Pak, dibilang surveyor adalah kejahatan manipulasi data. Nah itu tolong nanti disampaikan kepada Bang Pigai, Menteri HAM, tolong disampaikan tentang survei. Itu sih Pak. Bang Rai mungkin nanti dibantu dengan Bu Lita, mohon dijawab pertanyaan kami sampai kapan elit politik bertengkar tentang dasar negara. Sedangkan kita sudah 80 tahun, saatnya bertengkar pembangunan negara. Kalau bisa diadakan tuh Pak, forum pembangunan negara, diundang semua, Bang Rai, Bung Rocky, semuanya diundang untuk sebuah kemajuan gitu Pak. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini yang terakhir dari Karang Taruna, generasi muda, ketua demisioner. Temukarnya udah lewat berapa bulan ya, saya buarani demisioner. Sudah enggak ketua lagi. Ada 3 pertanyaan, monggo dari Bung Ray dulu atau dari Prof. Lita dulu yang menanggapi, kami persilahkan. Terima kasih. 3 pertanyaan itu sebetulnya yang pertanyaan terakhir ya. Kalau yang pertanyaan dari Pak Sony udah sangat jelas, saya nggak bisa jawab. Ya, karena saya bukan orang politik, nanti malah salah kan gitu ya. Gak bisa jawab ya Pak Sony, biar Pak Bang Ray yang jawab. Kemudian yang kedua dari Tegal ini, memang betul Pak kalau kita mau melihat itu. Tetapi persoalannya kan begini ya, kalau menurut saya, kalau kita mulai dari Indonesia merdeka, itu demokrasi yang kita lakukan itu kan demokrasi yang selalu coba-coba terus kan, ya. Jadi saya katakan seperti itu, karena berubah terus, berubah. Walaupun sebetulnya makna demokrasinya itu berubah apa enggak sih? Kayak kita bicara Pancasila lah. Pancasila orang banyak ngomong, oh Pancasila kok bisa berubah? Memang Pancasilanya enggak berubah. Tapi dilaksanakan oleh orang-orang itu menjadi berubah. Pancasila pernah misalnya zamannya Orde Baru ada P4 kan begitu ya. Itu kan sebetulnya dianggapnya Pancasila itu hanya hanya dianggap sebagai pegangan pedoman bermasyarakat tok. Salah enggak? Padahal Pancasila itu juga bisa dilihat sebagai dasar filosofi, bisa dilihat sebagai pandangan hidup, bisa dilihat sebagai dasar negara, bisa dilihat juga di dasar hukum yang utama kan begitu. Ya sama dengan demokrasi kita juga. Jadi mungkin makna demokrasinya itu memang ada mengalami perkembangan. Tapi faktanya kan tidak begitu. Kita pernah berdemokrasi yang bagus pada hasil pemilu 55. Ya, nyatanya itu bisa. Sejak 10 tahun Indonesia merdeka itu dikatakan tingkat partisipasinya bagus, hasilnya bagus. Tapi setelah itu berkembang sampai yang sekarang. Itu aja itu dari aspek hukum ya, kan saya orang hukum. Dari aspek hukum itu yang namanya dasar untuk
berdemokrasi itu kan ada di dalam undang-undang pemilu. Berubah terus, kecuali yang kemarin 7 tahun 2017 itu tidak berubah. Tapi kan kemudian ada ekses ya, yang tadi disampaikan Mas yang dari Karang Taruna itu. Ya itu eksesnya salah satunya. Ya saya tidak akan bicara itu juga, karena itu juga bukan ranah saya. Tapi secara aspek hukum tidak ada yang salah Mas. Kalau dilihat dari aspek hukum ya Mas. Tapi kalau dilihat dari aspek etika, iya. Ternyata ada etika politik yang menurut saya perlu dipertanyakan. Iya saya sepakat Mas. Ya etis enggak sih sebetulnya kan begitu ya. Nah, walaupun dari aspek hukum clear, aspek hukum kan gitu ya. Nah kemudian tadi ada yang cukup menarik dari Mas Karang Taruna tadi ya, bicara mengenai survei Mas. Saya pernah melakukan survei juga, setengah mati Mas, hasilnya ora 3P belas Mas. Waktu itu masih 36 provinsi ya, kaitannya sama itu dan biayanya cukup besar dan itu surveinya sampai ke tingkat kelurahan ya. Biayanya besar karena harus ambil. Itu hasilnya menurut kami yang mensurvei itu adalah clear, nggak dimanipulasi. Karena gara-gara kalau kita bicara pihak-pihak yang merasa dirugikan pasti akan ngomong manipulasi ini kan gitu. Ya sejak kapan? Berarti kan bicara apa? Trust. Nah sekarang itu kita juga sedang mengalami ini kemunduran, ketidakpercayaan. Nah persoalannya kenapa rakyat mulai muncul ketidakpercayaan. Nah kan harus dimulai dari siapa ini? Yang ada di tataran atas memberikan contoh. Kalau itu kan gampangannya dulu kan gitu ya, memberikan contoh. Tapi kan ini semua harus bergerak sekarang. Rakyat juga harus bergerak, politik bergerak, ekonomi bergerak, akademisi bergerak, pemuda bergerak, kan harusnya begitu. Bersama-sama. Kalau ini dulu, ini yang enggak, ya sama aja. Kalau menurut saya sih, mari sama-sama bangsa ini. Kita enggak boleh saling menyalahkan. Ini dewan yang salah, belum tentu juga. Jangan-jangan rakyatnya yang salah, jangan-jangan eksekutifnya yang salah, jangan-jangan hukumnya yang enggak benar. Ya kan gitu. Jadi kita makan mulai dari mana ya? Dari diri kita sendiri. Kata Pak Ustadz, siapa itu? Hayo kita mulai dari diri sendiri, tapi ya nggak mulai-mulai kan gitu ya. Nah jadi menurut saya mungkin itu ya Mas yang perlu kita sama-sama. Makanya sering ada kegiatan-kegiatan komunikasi antar siapa aja elemen masyarakat. Saya pikir itu bagus ya supaya masyarakat juga sadar. Ya masyarakat tahu oh ya ada kesulitan juga di masing-masing elemen-elemen yang lain seperti itu. Ya, kita tidak bisa menuntut DPR harus begini, DPR harus begini, presiden harus begini, tapi rakyatnya nggak ngapa-ngapain. Ya sama aja kan gitu. Ya rakyat juga harus bergerak kan gitu. Saya kira itu Mas. Sedikit ya nasihat dari seorang ibu yang sudah setengah tua gitu. Ya, makasih Mas. Demikian dari Mbak Lita, kita berikan aplaus. Selanjutnya Bung Rey. Kami persilakan untuk memberikan jawaban. Ada dua pertanyaan yang hampir mirip tadi dari Pak Sony maupun dari Tegal. Ini dua orang anggota Dewan Aktif yang punya keresahan yang sama. Sepertinya di mana-mana. Monggo, Bang Rey. Ya terima kasih. Berat ini, mulai jawabannya dari mana gitu ya. Lagi nyari-nyari mana ini. Kawan-kawan sekalian, bapak-bapak, ibu dan sebagainya gitu. Saya ingat cerita tentang apa namanya itu ya, zaman Romawi kuno dulu gitu ya. Awal-awal pembentukan Imperium Romawi kuno itu kan sebetulnya salah satu semangatnya itu mendirikan negara republik gitu. Dan sampai muncul seorang apa ya, istilah mereka belum raja lah saat itu sebetulnya gitu. Bernama Julius Caesar ya. Nah Julius Caesar ini populis sekali di tengah masyarakat ya. Sehingga hampir mengklaim bahwa apa namanya itu ya dia semacam perwakilan Tuhan di bumi lah gitu. Dan para senator ini melihat bahwa ada kecenderungan Julius Caesar itu untuk
membentuk negara kerajaan. Gitu. Oleh karena itulah mereka berupaya menghilangkan Julius Caesar, dan ketahuan nama Julius Caesar kan, sampai kemudian muncul tokoh lain yang bernama Brutus yang merupakan orang yang dibesarkan oleh Julius Caesar, yang akhirnya di tangan Brutus lah Julius Caesar menemukan kematiannya gitu. Dan sejak saat itu Romawi nggak bisa ditahan untuk tidak menjadi imperium berbentuk kerajaan gitu. Itu yang, tapi awal mula dari pembentukan imperium Romawi itu justru semangatnya membentuk republik. Jadi di mana rakyat yang berkuasa, bukan raja yang berkuasa. Sampai Julius Caesar, seorang yang sangat populis, muncul gitu ya, ada kecenderungan ingin terus menambah kekuasaan, bukan 2 periode tapi 3 periode, 4 periode gitu lah kira-kira ya. Ya kan? Dan oleh karena itu ya dihalang-halangi sedemikian rupa oleh senator-senatornya, tapi nggak mempan sampai muncul tokoh yang merupakan orang yang dibesarkan sendiri oleh Julius Caesar, yaitu namanya Brutus kan, yang di tangan Brutus lah kemudian Julius Caesar mengakhiri. Tapi uniknya ketika Brutus membunuh Julius Caesar, justru disitulah kerajaan dimulai gitu loh. Imperium dari Romawi kuno yang solid masa Raja Agustinus ya, memimpin di Imperium Romawi kuno. Dan sejak saat itulah istilah raja populer disematkan ke kaisar gitu. Sampai sekarang ini kan kaisar itu sama, kurang lebih sama seperti raja gitu ya, karena dimulai dari tradisi itu. Apa yang saya mau katakan kawan-kawan sekalian, kalau kita baca baik tradisi Yunani kuno maupun Romawi kuno gitu, pada dasarnya pekikan PDI Perjuangan itu itulah perjuangan orang dari 2500 tahun yang lalu. Merdeka, merdeka gitu. Itu sudah diperjuangkan oleh orang sejak 2500 tahun yang lalu. Baik itu di eranya Yunani kuno maupun ke zaman Romawi. Bahkan ketika tahu Romawi sebuah imperium yang berbasis otot. Kan mereka dikenal sebagai apa namanya ya, dengan tentara yang sangat kuat di seluruh dunia. Basisnya otot gitu. Tapi angan-angan awal mereka membentuk sebuah pemerintahan itu bersifat republik. Dari situ terus mengalir sampai ke era Renaissance dan terus menerus diperbaiki sampai saat ini. Dan oleh karena itulah Bapak-bapak Ibu sekalian, saya selalu menolak pernyataan yang menyebut bahwa demokrasi itu bukan kultur kita gitu. Demokrasi itu bukan temuan orang Indonesia gitu misalnya. Demokrasi itu diimpor dari barat. Kita itu masyarakat Pancasila yang seolah-olah Pancasila itu berbeda dengan demokrasi yang kita perkenalkan seperti yang sekarang. Saya kira itu agak keliru ya. Kelirunya di mana? Sebab pertanyaan pertama dari Soekarno ya, ketika kita mau mendirikan yang kita sebut sebagai negara Indonesia, lalu Soekarno bertanya, berdasar apa negara ini kita bentuk? Kan itu pertanyaannya. Dan itulah yang dibahas di BPUPK itu ya kan. Kurang lebih. Ada yang menyebut harus berdasarkan agama. Yang turunannya kemudian kita kenal, lahirlah Masyumi misalnya, macam-macam dan sebagainya. Ya, Soekarno mengatakan ya, rakyat untuk bangsa, bangsa untuk rakyat. Ya, pandangan seorang nasionalis lah kita kenal sekarang. Tapi ada juga yang menyebut apa itu? Yang penting itu adalah negaranya, bukan rakyatnya. Pandangan integralistik dari Supomo. Berdebatlah di situ habis-habisan yang memunculkan kemudian 5 sila yang kita kenal sekarang sebagai Pancasila. Tadi kalau kawan kita yang ketiga menyebut kita berdebat terus
Karena memang republik ini dilahirkan dari perdebatan. Gitu. Dan oleh karena itulah kemudian demokrasi jadi penting. Ketika diperdebatkan di panitia persiapan kemerdekaan itu, gak terpikir oleh para pendiri bangsa kita membentuk sebuah negara yang tata kelolanya itu di luar republik dan di luar demokrasi. Dan oleh karena itulah tadi sudah disebutkan oleh Bung Moderator ya kan. Persis 3 bulan setelah kita merdeka, Hatta mengeluarkan maklumat surat X ya. November maklumat surat. Apa bunyinya? Meminta seluruh rakyat Indonesia sesegera mungkin mendirikan partai politik. Kenapa itu bisa muncul? Dijawab oleh Hatta. Karena kita akan melakukan pemilu tahun 46. Loh, kok Hatta meminta pemilu dilakukan tahun 46? Kan kira-kira gitu. Karena Hatta baca buku-buku Yunani kuno dan membuat buku tentang filsafat Yunani kan. Mungkin di kita ini udah pernah baca bukunya Hatta soal filsafat Yunani itu. Yang ia mengerti bahwa kekuasaan itu tidak datang dari langit. Tapi kekuasaan itu diambil, diserahkan oleh publik. Dan mekanisme penyerahannya itu yang disebut dengan pemilu. Nah, kira-kira Hatta mempertanyakan, gue sebagai wakil presiden, kira-kira gitulah ya. Anda sebagai anggota DPR. You dapat mandat dari siapa sih sebenarnya? Kita uji. Kita pemilu dia tahun 46. Jangan-jangan saya ini sebenarnya nggak ditunjuk orang jadi wakil presiden. Kira-kira gitu loh. Jangan-jangan kita ini semua yang menyebut diri sebagai ya parlemen ini sebetulnya nggak ditunjuk oleh publik. Gitu. Yang sayangnya tahun 46 itu pemilu kita nggak bisa dilaksanakan karena ya kondisi dalam negeri, ada agresi kedua Belanda ya, sehingga baru kita laksanakan tahun 55. Gitu. Jadi Bapak-Bapak sekalian, sudah jelas awal pendirian bangsa ini sudah dibentuk dalam pikiran dan tindakan bahkan oleh para pendiri bangsa. Republik ini harus demokratik. Dari rakyat untuk rakyat. Kira-kira gitu lah Pak. Itu udah jelas tuh Pak. Jadi kalau orang mengatakan demokrasi tidak kompatibel dengan di kita gitu. Ya, menurut saya itu keliru. Justru karena demokrasi itulah kita bisa bertahan sampai 80 tahun. Seperti yang sekarang. Nah masalahnya adalah pemaknaan demokrasi yang sebetulnya liberal. Jangan lupa Bapak-Bapak sekalian, pemilu kita tahun 55 itu adalah pemilu yang sangat liberal. Coba kita sebutkan dulu, dari pesertanya nggak ada batasan. Partai politik ratusan yang berdiri pada saat itu. Karena persyaratan partai politik seingat saya cukup 3 orang. 3 orang bersepakat, kita mendirikan partai, laporkan ke penyelenggara pemilu, Anda ikut pemilu. Partai lokal, boleh ikut pemilu nasional. Partai lokal, tapi ikut pemilu nasional. Belum lagi individu-individu untuk majelis konstituante. Jadi pesertanya, bahkan ada yang menyebut ribuan, karena dihitung dengan individu-individu, di luar partai lokal dan partai yang bersifat nasional. Itu dari segi kepesertaan. Lalu dari segi ideologi, nggak ada batasan. Ideologi yang paling kiri ikut pemilu, ideologi yang paling kanan ikut pemilu. Ideologi yang paling kiri diwakili oleh PKI, ideologi yang paling kanan diwakili oleh Masyumi, ikut pemilu. Jadi dari segi peserta kuantitasnya luar biasa, dari segi ideologinya luar biasa. Nggak mengenal sekat yang disebut dengan ideologi gitu ya. Semuanya ikut boleh terlibat di dalam pelaksanaan pemilu gitu. Dan apalagi lah namanya ya. Ternyata dapat dilaksanakan dengan tertib, bahkan boleh dicatat sepanjang pemilu kita menurut saya pemilu tahun 55 boleh disebut sebagai pemilu paling baik sepanjang sejarah Republik. Yang baru agak tertandingi tahun 99 yang lalu gitu. Nah, para pendiri bangsa kita meletakkan fondasi pertama demokrasi sebagai tata kelola pemerintahan kita.
Yang kedua, liberalisme. Kalau banyak orang yang merasa agak terganggu dengan kata, itu yang terjadi sebetulnya pada pemilu tahun 55 itu gitu. Yang kemudian dipotong oleh Orde Baru dengan menyekat satu, jumlah peserta pemilu cuma 3, 2 partai, 1 ormas. Gitu kan? Dan yang kedua adalah hanya boleh tengah ke kanan, tengah ke kiri nggak boleh ikut. Jangankan ikut pemilu, mendirikan partai pun nggak boleh. Dan 32 tahun itulah menurut saya yang merasuk betul-betul di kepala kita gitu. Sebab 32 tahun itu idiomnya adalah negara tertib, negara tentrem, negara yang stabil. Dan itu yang muncul di kita ini sekarang. Begitu melihat ada perbedaan, ancaman terhadap stabilitas. Begitu ada yang teriak-teriak, ancaman terhadap ketertiban dan sebagainya gitu, yang diproduksi terus-menerus, yang sudah terbukti penekanan terhadap perbedaan hanya melahirkan peristiwa seperti yang terjadi pada tahun 98 yang lalu. Nah, oleh karena itu ya menurut saya harus justru ditumbuhkan perdebatan terus-menerus. Saya lagi mengkampanyekan yang saya sebut sebagai, sebetulnya mengambil idiom yang dikemukakan oleh Cak Nur lagi-lagi ya, sebagai politik kosmopolitan. Apa itu politik kosmopolitan? Berbasis dialog. Mengapa dialog? Karena kita tahu kita berbeda. Tapi perbedaan itu tidak boleh dibawa meja. Perbedaan itu harus diangkat ke atas untuk sama-sama kita negosiasikan. Dan dalam negosiasi itu semua argumentasi dikeluarkan dan seterusnya itu untuk mencapai apa sih sebetulnya yang terbaik dari semua perdebatan-perdebatan itu. Nah, saya dalam pola yang seperti, oleh karena itu saya selalu berdebat aja nggak apa-apa. Saya sangat sensitif tiba-tiba kalau perdebatan itu muncul misalnya Anda mengganggu mengganggu itu gitu dan seterusnya. Yang paling penting itu cuma 2, tidak fitnah dan tidak pakai kekerasan, itu aja tuh. Nah, oleh karena itu ya bagi saya penting terus-menerus ya memfasilitasi orang untuk berdebat. Sebab dari perdebatan itulah lahir republik yang disebut dengan Indonesia. Ya tentu di luar soal perang fisik yang kita lakukan sebelumnya gitu ya. Nah, Bapak-bapak sekalian, makanya kita sampai ke sistem yang sekarang, saya menyebut apalagi kalau disebutkan, tolong dong sebutkan saya kekurangan. Nggak ada yang kurang, Pak. Ya kalau mau baca makalah saya, ya saya sebutkan situ beberapa elemen. Tapi menurut saya, di atas semua alasan-alasan teknis itu, ya kan, yang kurang di kita itu cuma satu, dan itu yang paling fundamental. Apa itu namanya? Etik berdemokrasi. Kan kalau saya sebut kurangnya transparansi, itu semua kita paham. Selalu kita nanti berlindung di belakang, kan saya udah buka begini, nggak cukup dalam demokrasi. Etik berdemokrasi ini yang kita lupakan, yang seringkali etik itu dimaknai sebagai aturan yang tertulis gitu loh kira-kira. Ya kalau aturan tertulis itu kita buat. Kita ini negeri dengan watak, menurut saya yang paling cepat membuat aturan. Saya seringkali menyontohkan dengan undang-undang pemilu kita tuh. Coba Bapak Ibu sekalian lihat lagi kompilasi undang-undang pemilu kita tuh. Partai politik, penyelenggara pemilu, pemilu legislatif, pilpres dan pilkada, tebalnya bisa 4 jari saya ini nih. Tebal bukunya itu. Itu belum masuk lah itu per KPU, per Bawaslu, per DKPP, per MK. Seringkali saya menyebut dengan istilah begini, semua di dalam semua praktek pemilu di undang dan peraturan pemilu kita diatur. Gak ada yang diatur. Kapan masuk TPS ada aturannya. Kapan kotak suara dibuka ada aturannya. Gimana cara membuka kotak suara ada aturannya. Saking rigidnya aturan pemilu kita, sampai-sampai saya mengatakan tinggal satu lagi yang belum diatur nih di undang-undang pemilu. Apa itu?
kalau masuk TPS kaki kanan, keluar kaki kiri. Itu belum ada aturannya. Tapi boleh jadi besok-besok diatur juga gitu loh kira-kira. Karena kita bangsa yang demen buat aturan. Tapi mohon maaf, dengan serigit begitu undang-undang dan aturan pemilu kita, saya mau bertanya, kita merasa pemilu kita lebih baik apa enggak? Lalu masalahnya di aturan lagi gitu. Mau apa lagi yang diatur? Politik uang, Bapak sekalian. Itu sepanjang yang saya tahu. 4 kali kita revisi. Perdebatannya dulu ini terlalu longgar, nggak jelas yang disebut dengan praktek politik uang. Direvisi lagi, sampai ke aturan seperti yang kita kenal sekarang. Yang disebut dengan politik uang adalah tindakan memberi dengan sesuatu dan ajakan untuk memilih. Mohon maaf, pemilu 2024, apakah dengan definisi yang ketat begitu, setelah hampir 4 kali pasal tentang politik uang itu kita revisi, membuat praktek politik uang menurun? Jawabannya tidak. Bukan hanya naik, Pak, bijinya pun tambah. Di Barito Utara, kemarin kita dengarkan, prakteknya udah sampai 10 juta per kepala. Dengan aturan yang rigid begitu, bukan menurunkan praktek politik uang, yang ada adalah menyuburkan praktek politik uang. Ketika ditanya, kenapa nggak ditangkap? Argumen Bawaslu, ada kawan Bawaslu di sini? Ada nggak? Saya di blacklist karena seringkali balik di saya di blacklist Bawaslu karena saling kritik, ya kan? Tapi nggak apa-apa, kan kita dialog ya. Jawaban Bawaslu itu standar banget. Hanya 2 dari 3 syarat yang terpenuhi, yaitu memberi dan menerima. Syarat ketiga nggak terpenuhi, ajakan memilih. Lalu nggak ada progres. Jadi kepada Bapak yang kedua tadi itu, mau bicara sistem apa lagi, Pak? Saya sih senang kalau revisi-revisi terus, karena bakal begitu saya diundang-undang terus gitu loh, Pak. Pemasukan. Cuman saya jadi bengong kemarin ya, kawan dari Bawaslu saya diajak di Bali tuh. Sebelum ke sini mestinya kan kita minggu kemarin ya ribut ya. Di sini batal, saya bersyukur batal tuh karena begitu saya bisa ke Bali bersama dengan Bawaslu gitu. Jadi ada manfaatnya batal minggu kemarin itu bagi saya. Lalu sama pertanyaan Bawaslu, bagaimana memperkuat kewenangan Bawaslu? Saya mau tanya, kewenangan yang macam mana lagi yang mau Anda butuhkan? Nah, saya akan ke sana nanti, Pak. Kewenangan pengawasan ada. Kewenangan kehakiman ada, dia memutus loh itu. Kewenangan penyelidikan ada. Kewenangan jaksa, polisi, hakim dan PT UN ada di Bawaslu itu. Lalu kalian mau minta apa? Apalagi yang gak diberikan oleh Republik ini kepada kalian, gitu loh kira-kira. Sorry ya kawan-kawan Bawaslu ya. Kita kan lebih baik buka-bukaan tadi kan, kira-kira gitu ya. Sama. Bapak dan Ibu mau bentuk sistem kayak apa lagi? Kalaupun mau berdebat, ini kan perdebatan kita soal proporsional terbuka atau tertutup. Kalau kita cek kembali itu di makalah saya itu, ternyata di negara-negara dengan parlemen yang terpuji, misalnya di negara-negara Nordik ya, Swedia, Denmark, Kanada, Jerman gitu. Umumnya mereka mempergunakan proporsional seperti kita. Memang tertutup, cuma tertutupnya bukan kayak di Orde Baru. Bahwa semua ya calon legislatif itu ditentukan sepihak oleh partai, enggak. Ternyata dicek kalau di Norway gitu, yang disebut dengan tertutup, memang nomor urut itu ditentukan oleh partai, tapi siapa yang duduk di nomor urut itu hasil dari pilihan publik. Nah, kalau itu yang dimaksud oleh PDI Perjuangan dengan proporsional tertutup, saya setuju gitu loh saya. Jadi jangan tiba-tiba Rerang Putih kan, yang oposisi selama ini ya kan masuk PDI dapat Jateng 1, nomor urut 1, itu nggak make sense gitu loh kira-kira tuh.
Saya ini kan dulu sering mendapat ini juga ya, komplain dari banyak anggota partai politik yang pada waktu itu masih ada diskusi dengan DPRD Pak ya. Apa istilahnya itu, peningkatan kapasitas DPRD. Yang sering dikeluhkan oleh anggota DPRD lama atau anggota partai politik lama, Pak kita disalib nih kata dia. Saya kan udah berjuang dengan partai 20 tahun, ngurusin dapur partai begini begono. Begitu terjadi penetapan nomor urut, kok saya nomor 5? Nomor satunya siapa tuh yang artis kata dia. Kan komplain juga gitu saya. Nah makanya kalau kita mau pakai kayak negara-negara Nordik itu tadi misalnya gitu ya. Oke tertutup. Semuanya diserahkan kepada partai nomor urut, tapi orang yang masuk di dalam nomor urut itu harus melalui mekanisme pra-pemilu. Harus melalui pemilihan publik. Dan itu nggak bisa diutak-atik. Jangan sampai kejadian 10 menit sebelum penyerahan berkas ke KPU, tiba-tiba nomor urut berubah semua. Gitu. Nggak bisa Pak. Jangan boleh kejadian begitu, dikunci. 1 tahun sebelum pemilu misalnya, partai politik sudah mengumumkan calon-calon anggota legislatif mereka. Dan itu nggak boleh berubah sampai diserahkan kepada KPU. Lah di kita bisa loh Pak, 5 menit sebelum penyerahan berkas ke KPU itu nomor urut berubah semua. Benar gak? Ada yang lebih ngeri lagi. Taunya kita berubah nomor urut itu setelah surat suara keluar. Kira-kira itu ya kan. Ada yang begitu lagi tuh. Lebih ngeri lagi tuh. Nah kalau yang disebut dengan tertutup begitu saya setuju. Tapi kalau bukan begitu dengan pola yang seperti terjadi di Orde Baru, noi. Saya menolak, situ kita berbeda dengan PDI Perjuangan, ya kan? Nah itu yang pertanyaan saya. Lalu apa yang kurang? Etik. Apa itu etik? Nih, boleh enggak ya, kalau saya angkat kaki di atas meja? Sepanjang yang kita tahu, moderator nggak pernah melarang kan. Nggak pernah buat aturan bahwa narasumber mengangkat kaki di meja itu dilarang. Nggak ada aturannya, pasal berapa, ayat berapa, dalam tatib kita nggak ada. Tapi kenapa saya nggak angkat? Karena etik berbicara. Boleh nggak wakil presiden yang masih menjabat mencalonkan anaknya sebagai wakil presiden? Ini bukan karena Pak Jokowi loh ya, bukan. Cuma kita mau menguji tesis itu tadi gitu ya. Jangan-jangan disebut karena di depan PDI Perjuangan contohnya Jokowi. Enggak, karena itu yang paling aktual, itu maksud saya. Boleh enggak seorang presiden yang masih menjabat mencalonkan anaknya, ya kan, sebagai calon presiden? Aturannya boleh, enggak ada yang melarang. Tapi kalau kita berhenti di situ, kekacauan inilah yang kita lihat. Karena tidak mungkin semua hal kita bisa atur seperti yang saya sebutkan itu tadi. Lalu di atas semua hal itu apa? Etik. Pertanyaannya bukan boleh, tapi pertanyaan adalah pantaskah? Mohon maaf ya kalau saya ini kan anak pesantren yang kemarin disorot-sorot sebagai tukang ngesot kata mereka ya. Di dalam fikih itu ada 2 tuh kategori itu. Makanlah kamu makanan yang halal dan baik. Jadi 2 kategori itu. Jadi nggak sekedar makanan yang boleh dimakan, tapi dia juga harus baik dimakan. Bapak-bapak sekalian, saya ingin mengajak kita ke kategori baik itu. Tidak hanya sekedar boleh dilakukan, tapi apakah ia baik dilakukan? Dan baik dilakukan itu merujuk kepada satu pertanyaan. Apakah tindakan saya ini menguntungkan publik atau tidak? Dan cara berpikir nguntungin publik itulah yang disebut di dalam filsafat sebagai cara berpikir etik. Bukan cara berpikir aturan, tapi cara berpikir etik. Apakah tindakan ini baik atau tidak? Apakah tindakan ini menguntungkan bagi publik atau tidak? Apakah kelakuan saya ini tepat atau tidak? Dan seterusnya itu yang di dalam tradisi atau pelajaran apalah ya, santrinya disebut khairukum man anfa'akum linnas. Sebaik-baik kalian adalah orang yang bermanfaat bagi manusia dan kemanusiaan. Dan oleh karena itulah Bapak sekalian,
Saya nggak menjawab secara spesifik. Apakah ada aktor di belakang dan sebagainya itu cara berpikir ala Orde Baru. Mestinya PDI harus ninggalin itu, ya kan? Mungkin ada, mungkin ya saya nggak tahu. Karena itu butuh ya penjelasan yang lebih solid. Dan itu hanya bisa dibicarakan tidak di forum ini, tapi di forum ngopi-ngopi gitu loh Pak ya. Nantilah kita ngopi-ngopi kalau soal itu ya Pak ya. Tapi jawaban formalnya saya tidak tahu. Tetapi kalaupun itu ada, nggak mungkin sebesar itu kalau tidak ada imajinasi yang saya sebut tadi itu. Ingatan publik, bayangan publik, dan yang terpendam di dalam masyarakat. Nggak mungkin api membakar kalau di sekitarnya itu tidak ada kering. Itu kira-kira. Api bisa membakar kalau di sekitarnya tersedia sebegitu banyak rumput kering yang memungkinkan api itu cepat membesar. Boleh jadi ada yang membakar, tapi memang tersedia rumput kering di sekitarnya sehingga peristiwa tahun 27 sampai 30 Agustus itu tercipta. Bapak-bapak sekalian, oleh karena itu kita harus menghentikan jangan sampai ada rumput-rumput kering yang berada di sekitar api, dan cara menghentikannya salah satu, ayo jadi oposisi. 2026 PDI Perjuangan harus keluar sebagai oposisi yang tegas, bukan oposisi yang melandai. Terima kasih.